Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya sendiri, Natasha Eka Fitri Nur Faizah, rekan saya Unsa Azizah dan M. Hairul Anam, akan mempresentasikan penulisan permintaan pesan-pesan rutin dan positif. Topik pembahasan yang akan kita bahas, yang pertama, strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Yang kedua, pesan-pesan good news dan goodwill, menulis jawaban positif, menangani permintaan kredit rutin, dan surat rekomendasi dan pemberitahuan. Yang pertama, strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif. Strategi penulisan untuk permintaan pesan-pesan rutin dan pesan-pesan positif adalah dengan pendekatan langsung atau direct approach, pemesanan produk baru kepada suatu perusahaan, pengiriman produk kepada pelanggan, pemberitahuan kebijakan insentif bagi semua karyawan, pemberian penghargaan bagi karyawan yang loyal bagi perusahaan, atau pemberian ucapan selamat kepada karyawan atau pegawai yang berprestasi baik, merupakan kegiatan-kegiatan rutin dalam dunia bisnis. Pengorganisasian permintaan pesan-pesan rutin dan good news dalam dunia bisnis pada dasarnya memiliki pola yang hampir sama dan menggunakan. Berikut perbedaan routine message atau pesan rutin dan good news, yaitu berita atau kabar baik. Routine message atau pesan rutin, pembuka, pernyataan ide pokok atau main. Good news, pembuka, pernyataan good news. Pada routine message, pertengahan atau isi, penjelasan rinci, dan pada good news, pertengahan atau isi, penjelasan rinci juga. Sedangkan penutup pada routine message mengingatkan kembali ide pokok atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Sedangkan pada good news, penutupnya mengingatkan kembali good news atau mencakup pemikiran penutup yang berorientasi ke depan. Pesan-pesan good news dan goodwill. Pesan-pesan good news dan goodwill adalah pesan-pesan bisnis yang memberikan kesan positif dan menyenangkan kepada pihak lain. Melalui pesan-pesan good news dan goodwill, para pelaku bisnis dapat melakukan berbagai upaya untuk mengembangkan dan menjaga hubungan yang baik dengan para pelanggan, klien, karyawan atau pegawai, dan masyarakat publik pada umumnya. Apalagi dalam dunia bisnis seperti sekarang ini yang cenderung bebas dan persaingannya semakin ketat, terbuka dan mengglobal, menjaga relasi dengan para pelanggannya memiliki arti yang sangat penting bagi dunia bisnis. Good news tentang pekerjaan. Pada umumnya, surat yang menginformasikan kabar baik atau berita yang menyenangkan menggunakan pendekatan langsung, namun tidak tertutup kemungkinan sesuatu yang menyenangkan atau menggembirakan pihak lain diungkapkan dengan pendekatan tidak langsung, terutama jika penyampaian pesannya dilakukan secara lisan. Dalam dunia bisnis, terdapat beberapa contoh good news yang berkaitan dengan masalah pekerjaan, baik yang berbentuk finansial maupun non-finansial. Sedangkan good news tentang produk, yaitu untuk menjaga para pelanggannya, perusahaan dapat mengembangkan strategi bisnisnya dengan penetapan harga produk yang kompetitif, produk yang berkualitas, pemilihan metode promosi yang tepat, dan pemilihan saluran distribusi yang tepat pula. Dalam dunia bisnis yang real di lapangan, dapat dijumpa bermacam-macam good news yang berkaitan dengan produk, antara lain pemberian diskon harga produk hingga 50%, sistem beli 3 produk dapat tambahan 1 produk atau gratis, buy 3 get 1 free, pemberian kupon diskon harga produk. Selanjutnya pesan-pesan goodwill. Goodwill adalah suatu perasaan positif yang dapat mendorong orang untuk menjaga hubungan bisnis. Pelaku bisnis dapat mendorong hubungan baik dengan berbagai pihak seperti pelanggan, pemasok, atau pelaku bisnis lainnya dengan penyampaian pesan-pesan secara bersahabat yang secara tak langsung berkaitan dengan tujuan bisnis. Sebagai contoh, CEO General Electric, Jack Welch, dikenal sebagai salah seorang CEO yang relatif sering memberikan memo dengan tulisan tangan kepada semua karyawannya. Welch menulis memo untuk memotivasi para karyawan agar mereka dapat meningkatkan kedisiplinan dan prestasi kerja. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Unsa Azizah. Materi selanjutnya yaitu menulis jawaban positif.
Banyak memo dan surat-surat bisnis ditulis untuk memberikan tanggapan atas suatu pesan maupun adanya permintaan tertentu. Untuk memberikan jawaban atas berbagai permintaan informasi yang positif tersebut, dapat digunakan pendekatan langsung yang dimulai dengan pernyataan yang positif dan menyenangkan dan diakhiri dengan pernyataan hormat atau penghargaan pada orang lain. Yang pertama, yaitu surat konfirmasi pesanan. Salah satu surat bisnis yang paling sederhana adalah membuat surat konfirmasi atau confirmation letter yang menjelaskan kepada pelanggan bahwa pesanan produknya telah diterima. Pada umumnya, surat konfirmasi diperlukan apabila terdapat pesanan produk dengan jumlah dan nilai yang cukup besar. Sebaliknya, apabila suatu pesanan sedang dikirim atau jumlah dan nilai pesanannya relatif kecil, pada umumnya tidak diperlukan surat konfirmasi. Dengan menggunakan pendekatan langsung, paragraf pertama dari surat pengakuan berisi pernyataan tentang kabar atau berita baik. Pelanggan ditempatkan dalam suatu urutan penting dan sangat diharapkan dapat menerima produk. Pada bagian pertengahan, harus dinyatakan secara jelas dan tegas sikap profesionalisme dari suatu perusahaan yang mencakup rangkuman semua transaksi secara akurat dan jelas. Pada bagian akhir, surat pengakuan atau konfirmasi pesanan, Anda meyakinkan pemesan apa yang akan dilakukan berikutnya dan manfaat apa yang akan diperolehnya. Yang kedua yaitu menjawab permintaan informasi. Menjawab permintaan informasi ada dua jenis. Yang pertama menjawab permintaan dengan penjualan potensial dan yang kedua yaitu menjawab permintaan tanpa penjualan. Yang pertama yaitu menjawab permintaan dengan penjualan potensial. Ketika menjawab permintaan informasi yang mencakup penjualan potensial atau potential sales, terdapat tiga tujuan utama yang perlu memperoleh perhatian, yaitu yang pertama, memberi tanggapan terhadap semua permintaan atau menjawab semua pertanyaan. Yang kedua, mendorong penjualan yang akan dilakukan. Dan yang ketiga, memberikan kesan yang baik terhadap pelanggan dengan memberikan tanggapan yang baik dan tambahan informasi produk tertentu. Yang kedua yaitu menjawab permintaan tanpa penjualan. Bentuk jawaban lain atas permintaan informasi yang berasal dari luar organisasi dapat dilakukan dengan yang pertama, menjawab semua pertanyaan dengan jujur dan lengkap, dan yang kedua yaitu memberikan kesan yang baik dan menyenangkan terhadap pelanggan. Dalam hal ini, jawaban atas permintaan informasi tidak dilengkapi dengan informasi terbaru, seperti produk baru dan bentuk-bentuk layanan yang baru. Jadi, surat tanggapan yang dibuat semata-mata untuk menanggapi permintaan informasi yang diminta oleh pelanggan. Materi yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Mas Anam. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan poin keempat, yaitu menangani permintaan kredit rutin. Nah, suatu negara yang sedang berkembang, seperti negara Indonesia, tidak lepas dari namanya dana pinjaman, atau bisa disebut kredit, dari berbagai lembaga donor internasional seperti IMF, World Bank, ADB, maupun Islamic Development Bank untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang. Nah, pelaku bisnis sendiri sering membawa dompet yang berisikan kartu-kartu kredit dari berbagai lembaga perbankan yang sangat bermanfaat bagi kelancaran operasional organisasi bisnisnya. Nah, mengenai kredit sendiri pada dasarnya adalah bentuk kepercayaan yang diberikan oleh suatu lembaga keuangan bank maupun non-bank kepada nasabah untuk berbagai kepentingan. Oleh karena kredit merupakan sesuatu hal yang sudah biasa dalam suatu masyarakat. Kebanyakan permintaan kredit bersifat rutin seperti surat persetujuan kredit atau credit approval letters dan referensi kredit, credit reference. Nah, apa yang dimaksud dua poin tersebut? Persetujuan kredit dan referensi kredit. Nah, persetujuan kredit sendiri, surat persetujuan kredit merupakan surat yang memberikan good news kepada pihak lain. Pembuka surat persetujuan kredit berisi ide-ide pokok yang berkaitan dengan persetujuan pemberian kredit kepada nasabah tersebut. Bagian pertengahan surat persetujuan kredit mencakup beberapa hal antara lain batas maksimal jumlah kredit yang diberikan, lama dan jumlah angsuran per bulan, tanggal rekening dikirim, beban administrasi dan bunga, tanggal jatuh tempo dan konsekuensi lainnya yang berkaitan dengan masalah kredit tersebut.
Selanjutnya, yang kedua, memberikan referensi kredit atau kredit reference. Nah, kadangkala permohonan kredit kepada suatu lembaga perbankan tidak memerlukan surat rekomendasi dari pihak lain, akan tetapi untuk jenis-jenis kredit tertentu yang memiliki nilai kredit yang tinggi, umumnya pemberi kredit memerlukan surat rekomendasi dari pihak lain. Ada dua hal nih yang perlu diperhatikan dalam surat rekomendasi, antara lain yang pertama, permohonan surat rekomendasi harus resmi atau disahkan. Yang kedua, nyatakan sesuai dengan fakta yang ada, jangan dibuat-buat. Selanjutnya, yaitu poin yang terakhir atau poin yang kelima, surat rekomendasi dan pemberitahuan. Surat rekomendasi atau recommendation letters bagi kalangan tertentu bukan hal yang baru, apalagi dalam dunia bisnis. Bagi dunia bisnis, pemberian surat rekomendasi dilakukan oleh mereka yang memiliki posisi penting di dalam suatu perusahaan. Dalam surat rekomendasi umumnya dijelaskan berbagai hal yang berkaitan dengan masalah kemampuan, kedisiplinan, kemandirian, dan sikap positif lainnya yang dapat dipakai sebagai dukungan untuk melanjutkan karirnya. Nah, surat rekomendasi tidak hanya dilakukan di dalam dunia bisnis, bisa juga dilakukan ketika seorang mahasiswa ingin melanjutkan studinya ke luar negeri atau di universitas lainnya dengan rekomendasi dari dosennya. Itu juga bisa. Nah, surat rekomendasi merupakan salah satu bentuk informasi positif yang berkaitan erat dengan orang. Surat rekomendasi memiliki beberapa karakteristik, antara lain, yang pertama, nama lengkap pemohon untuk keperluan melanjutkan studi atau mencari kerja. Yang kedua, pekerjaan atau manfaat yang diharapkan pemohon. Yang ketiga, hakikat hubungan antara penulis dan pemohon. Yang keempat, fakta-fakta yang relevan dengan posisi atau kedudukan yang dicari. Surat rekomendasi biasanya bersifat rahasia, sehingga pemohon tidak diperkenankan melihat isi surat rekomendasi tersebut. Pada umumnya, surat rekomendasi dikirimkan secara langsung ke tempat tujuan yang dikehendaki oleh para pemohon. Penulis surat rekomendasi sering menggambarkan penilaiannya yang bersifat umum, tetapi kadangkala juga dicantumkan beberapa poin penting atau kemampuan yang paling menonjol yang dimiliki oleh pemohon. Oke, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa kelompok kami sampaikan. Jika ada yang ingin tanyakan atau kurang paham, bisa dilanjut di grup WA. Nanti kita diskusikan. Oke, kurang lebihnya saya mewakili dari kelompok 8. Saya mohon maaf atas kesalahan dan kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.